Dan inilah yang akan menjadi langkah, menjadi jalan bagi kita untuk menuju kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat kalbu yang berbahagia, puji dan syukur mari senantiasa kita persembahkan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari senantiasa kita bersalawat buat baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat kalbu yang berbahagia, di antara problem utama yang kita hadapi umat Islam hari ini adalah bahwa umat Islam berada dalam kondisi yang lemah. Baik lemah secara ekonomi, lemah secara pendidikan, lemah secara politik. Sehingga salah satu fakta hari ini yang menunjukkan betapa lemahnya umat Islam, sudah begitu kezaliman yang dihadapkan kepada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Hampir 2 tahun. Sampai hari ini, umat Islam tidak berdaya untuk membantu saudaranya. Belum lagi kita lihat persoalan kita secara nasional atau bahkan lokal. Tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan berbagai indikator lain yang menunjukkan betapa kita umat Islam hari ini berada dalam kondisi yang sangat lemah. Lalu apa di antara faktor penyebab yang membuat kita umat Islam hari ini berada dalam kondisi yang lemah? Dan apa di antara solusi yang mungkin bisa kita lakukan agar kita keluar dari kondisi yang lemah tersebut? Di antara faktor yang membuat umat Islam itu berada dalam kondisi yang lemah adalah jauhnya umat Islam dari rumah ibadahnya. Jauhnya umat Islam dari masjid. Yang itu berakibat kepada lemahnya hubungannya dengan Allah yang telah menciptakannya, dan juga lemahnya hubungan dengan sesama saudaranya. Maka masjid dihadirkan oleh Allah di muka bumi. Di antara tujuannya adalah sebagai sarana membangun kekuatan umat Islam. Baik kekuatan secara personal, kekuatan secara individual, maupun kekuatan secara sosial, bahkan politik. Tetapi ketika kita lihat hari ini, bagaimana realitas umat Islam hari ini dengan masjid. Dari ribuan masjid yang ada di Indonesia, dengan penduduk umat Islam yang padat di sekitarnya, berapa persen dari umat Islam itu yang rutin datang ke masjid? Paling mungkin kebanyakan hanya sekali seminggu ketika waktu Jumat. Tapi dalam kesehariannya, dari ratusan atau bahkan ribuan muslim yang ada di sekitar sebuah masjid, berapa persen mereka yang hadir di masjid datang memenuhi panggilan Allah setiap waktu? Maka ketika kita bicara angka ini, sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Mungkin tidak lebih dari 10%. Sehingga masjid-masjid megah sudah dibangun, tetapi jamaahnya tidak ada. Lalu apa akibatnya? Ketika umat Islam sudah jauh dari masjid, maka itu artinya menunjukkan pertama, lemahnya hubungannya dengan Tuhannya, lemahnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, lemahnya kekuatan imannya.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menggambarkan bahwa indikator kekuatan iman itu adalah bisa dilihat dari kemampuannya dalam berjalan menuju masjid, kemampuannya secara rutin dalam mengunjungi masjid. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid, fashhadu bi anna lahul iman." Ketika kamu melihat seseorang sudah terbiasa, sudah menjadi budayanya, sudah menjadi rutinitasnya berjalan menuju masjid setiap hari, maka kata Rasul, fashhadu bi anna lahul iman. Maka saksikanlah, itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi ketika kita memiliki kualitas dan kuantitas, rutinitas kita ke masjid, maka ini akan menunjukkan kekuatan iman kita di hadapan Allah. Yang itu bermakna semakin dekatnya kita dengan Allah, semakin kuatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan datang ke masjid, melaksanakan sholat 5 waktu minimal, termasuk juga melaksanakan berbagai aktivitas sosial, maka itu akan menunjukkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, kenapa umat Islam itu menjadi lemah? Karena mereka jarang berkumpul, mereka jarang berkomunikasi. Padahal sesungguhnya dengan sholat 5 waktu berjamaah di masjid bersama, maka itu akan melancarkan komunikasi mereka, melancarkan koordinasi mereka. Mereka akan saling mengenal, mereka akan saling memahami, bahkan mereka saling membantu. Tetapi ketika jarang bertemu, maka salah satu media untuk membangun kekuatan sosial itu juga hilang. Makanya hari ini tidak heran umat Islam ini lemah. Apakah ekonominya, sosialnya, politiknya? Karena sarana yang merekat persatuan dan kekuatan mereka tidak digunakan, yaitu dengan bersama-sama hadir berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita umat Islam ingin keluar dari kondisi yang lemah ini, dari kondisi yang memprihatinkan ini, maka di antara cara yang harus kita lakukan, ayo kita mudahkan langkah-langkah kita untuk menuju masjid. Datang ke rumah Allah di setiap hari atau bahkan setiap waktu Dia memanggil. Maka dengan demikian, pertama, hubungan kita akan kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, dengan rutinnya kita datang ke masjid, rutinnya kita berjamaah, rutinnya kita berkumpul, percayalah, inilah yang akan menghasilkan kekuatan besar umat Islam, bahkan juga dalam kehidupan sosial. Maka tidak salah ketika salah seorang tokoh Yahudi mengatakan, kami tidak akan takut dengan umat Islam sebelum jamaah sholat subuhnya sama jumlahnya dengan jamaah sholat Jumatnya. Artinya apa? Orang Yahudi pun tahu bahwa ruh kekuatan kita umat Islam ini ada di masjid. Ketika kita berjamaah, ketika kita berkumpul di masjid, maka insya Allah kita akan menjadi muslim yang kuat, baik secara individual maupun juga secara sosial. Dan inilah yang akan menjadi langkah, menjadi jalan bagi kita untuk menuju kebahagiaan, baik di dunia maupun menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.